istri sang penguasa. 53. Pagi hari saat di kantor, Henry langsung masuk ke ruangan sang bos setelah mengetahui kedatangannya. "Tuan, pria yang difoto dengan Nyonya kemarin hanyalah karyawan biasa dan itu adalah suruhan Lina." Henry memberitahukan informasi yang didapatkannya kemarin. "Baiklah, kamu pecat saja mereka. Aku tidak mau berurusan dengan orang yang tidak penting." Judah duduk di kursi kerjanya dan menginstruksikan Henry. Henry menganggukkan kepala dan meninggalkan ruangan Judah. Di ruangan Seren, dia sedang melakukan panggilan telepon. "Halo, ada apa lagi kamu menghubungiku?" Tanyanya langsung tanpa basa-basi kepada orang yang sedang menghubunginya. "Bisakah kita bertemu untuk makan siang?" tanya orang di seberang telepon dengan lembut. "Ada urusan apa lagi sehingga kita harus bertemu?" "Kumohon Seren, kali ini saja." "Baiklah." Saat jam makan siang di restoran X, Seren mengiyakan ajakan pria itu. Dia mendapatkan panggilan telepon dari orang yang tidak penting. Sebenarnya dia sudah tidak ingin lagi ada urusan dengannya. Seorang pria yang secara tidak langsung menjadi penyebab atas penderitaannya selama ini. Seseorang yang menjadi salah satu penyebab perubahan sikap Seren. Ya, pria itu tidak lain adalah Rico. Seren menghubungi Judah setelah mendapat panggilan telepon dari Rico. "Halo sayang, apa kamu ada acara untuk makan siang?" "Tidak ada. Kalau begitu kita makan di restoran X. Ada seseorang yang ingin menemuiku di sana. Bisakah kamu menemaniku tanpa sepengetahuan orang itu?" Seren ingin menjaga kepercayaan Judah padanya. Jadi dia berniat membiarkan Judah untuk ikut makan di restoran tanpa sepengetahuan Rico. "Baiklah sayang." Tiba di restoran X. "Sayang, aku masuk ke dalam terlebih dahulu ya." Judah tersenyum sambil mengelus pipi Seren sebelum Seren turun dari mobil. Setelah Seren turun, sorot matanya berubah dingin. Di dalam sudah tampak Rico duduk di sebuah kursi. "Untuk apa kamu memintaku datang kemari?" Seren langsung duduk ketika melihatnya dan berbicara dengan nada yang sinis. "Sebaiknya kita makan dulu. Aku sudah pesankan sirloin steak kesukaanmu." Rico tersenyum sambil meletakkan makanan di hadapan Seren. Seren mengernyitkan kening mendengar perkataan Rico. "Setelah berhubungan beberapa tahun, dia masih tidak tahu makanan kesukaanku," pikir Seren. "Permisi Nona. Ini makanan kesukaan Anda yang biasa Anda pesan di sini." Seorang pelayan mengantarkan tenderloin steak kesukaan Seren. Seren tersenyum melihat itu, karena dia tahu siapa yang mengirim makanan itu kepadanya. Seseorang yang sedang duduk di bagian lain restoran ini yang sekarang menjadi pemilik hatinya seutuhnya. Tring. Sebuah pesan masuk pun diterima Seren. "Aku memesankan makanan kesukaan istriku. Makanlah yang banyak karena aku memperhatikanmu." Seren tersenyum membaca isi pesan teks itu dan membalasnya. "Terima kasih. Suamiku memang paling mengerti tentangku." Langsung saja pada intinya. "Untuk apa kamu ingin bertemu denganku?" Seren berbicara sambil memotong steaknya. "Aku datang hanya untuk memberikan hadiah ini sebagai permintaan maafku padamu." Rico berkata dengan lembut kepada Seren dan memberikan rangkaian bunga lili juga boneka beruang kecil yang lucu dengan bentuk hati di depannya dan memegang setangkai bunga. Jika Seren yang dulu menerimanya, memang dia akan senang dengan hadiah ini. Setiap kali Rico membuat kesalahan, dia akan minta maaf dengan cara ini. Dan Seren dengan begitu naifnya, dia akan senang menerima perhatian itu dan memaafkan Rico. "Maaf untuk salahmu yang mana? Karena seingatku, begitu banyak kesalahan darimu yang harus kumaafkan." Nada suara Seren terdengar sinis dan dingin. "Seren, tolonglah. Jangan seperti ini. Aku tahu kamu bersama Judah hanya untuk membuatku cemburu. Tidak lebih dari itu."
Aku tahu kamu masih peduli dan mencintaiku. Seren mengerutkan keningnya mendengar kata-kata Riko. Menarik perhatiannya. Peduli padanya. Apakah dia serius? Sepertinya dia sudah gila, pikir Seren. Seren mengambil tisu kemudian membersihkan mulutnya. Dengan senyum dia berkata, Riko, apa kamu yakin dengan yang kamu katakan? Dulu kamu bilang padaku kalau aku hanyalah seorang perempuan tanpa ekspresi yang begitu kaku, dingin dan tidak bisa membuatmu nyaman. Kamu bilang kamu tidak mencintaiku tapi kamu mencintai Friska, adik tiriku. Tapi sekarang, setelah kamu bertunangan dengan Friska, kamu bilang ingin kembali bersamaku. Ayolah Riko, kamu sungguh tidak berpendirian. Aku sudah melepaskanmu saat itu dan semua rasa cintaku padamu juga sudah aku buang jauh-jauh saat kamu menolakku. Saat dimana aku terus memohon bahkan bersimpuh di hadapanmu untuk tidak meninggalkanku. Apa kamu pikir setelah semua yang kamu dan Friska lakukan padaku, aku masih bisa bersamamu? Seren menggelengkan kepala di sela-sela perkataannya. Tatapannya penuh dengan luapan amarah. Riko menggenggam tangan Seren dan menggelengkan kepala, memohon kepada Seren. Tidak Seren, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Aku mengaku salah. Aku tergoda oleh Friska dan terlalu percaya padanya sehingga aku meragukanmu dan tidak percaya padamu. Tapi aku telah menyadari kalau selama ini yang aku sayangi adalah kamu, bukan Friska. Di sisi lain restoran, Juda memperhatikan Seren dan Riko. Dia mengepalkan tangannya begitu kuat, menahan rasa cemburu dan bergumam sambil tersenyum sinis. Dia berani menggenggam tangan wanitaku dan mencoba merayunya. Kamu akan lihat bagaimana aku memberikan hadiah atas keberanianmu itu dan atas rasa sakit yang dirasakan Seren. Itu akan jadi adil sampai kamu, keluargamu juga keluarga Atmaja berakhir di jalanan. Luapan emosi Seren terpancar saat berbicara dengan Riko. Amarahnya yang selama ini tertahan tak bisa dibendung. Dia berusaha keras menekan amarahnya saat berbicara. Aku harus berterima kasih padamu Riko. Jika bukan karena kamu dan Friska yang memberikanku rasa sakit yang teramat sangat sakit, aku mungkin masih tetap bersamamu dan terus menjadi orang bodoh yang selalu dimanfaatkan, selalu menuruti apapun yang dikatakan olehmu dan keluarga Atmaja. Jika bukan karena kamu mungkin aku tidak akan bisa bertemu dan bersama dengan Juda. Seren tersenyum sebelum akhirnya berkata, aku berhutang rasa sakit padamu, dan aku akan mengembalikan itu padamu dan Friska. Seren berdiri dan hendak pergi hingga langkahnya terhenti sejenak dan berkata pada Riko tanpa membalikan badan, aku beruntung berpisah denganmu, karena aku bisa mendapatkan Juda yang 1000 kali lebih baik darimu. Seren beranjak pergi dari hadapan Riko, menghampiri Juda yang menunggunya di meja lain di restoran itu. Meninggalkan Riko yang masih termenung dalam penyesalannya, Juda yang melihat kedatangan sang istri kemudian berdiri, menyambutnya dengan senyum dan uluran tangan. Mereka berdua pergi meninggalkan restoran dengan bergandengan tangan. Terlihat begitu mesra. Riko yang melihat senyuman hangat Seren dan perlakuan manjanya kepada Juda semakin merasa hampa. Seandainya waktu bisa dirubah, apakah dia bisa seperti itu bersama Seren? Dia menyadari kalau dia telah menghabiskan waktu beberapa tahun bersama Seren, tapi sikap Seren tidak pernah seperti itu. Dulu saat bersama dengannya dia lebih sering menerima perhatian Seren tanpa memberi Seren perhatian lebih. Dia selalu sibuk dengan semua urusannya dengan Friska, tanpa mempedulikan perasaan dan keinginan Seren. Seren dengan begitu sabar mempertahankan hubungan mereka. Dia tidak pernah menuntut apapun, atau marah karena masalah apapun. Seren selalu menjadi pihak yang pengertian dan yang selalu mengalah di antara hubungan mereka berdua.
Tapi akhirnya dia sendiri yang melepaskan gadis yang begitu baik dan sempurna itu demi seorang gadis yang hanya mementingkan bersama dengannya tapi tidak mengerti dengan baik bagaimana Riko sebenarnya. Riko hanya bisa mencibir, menertawakan kebodohannya sendiri, dan menerima hasil dari apa yang dipilihnya sendiri. Dia tidak mungkin lagi mendapatkan kesempatan bersama dengan Seren. Karena Seren telah menutup sendiri kesempatan itu. Sudah tidak ada lagi jalan baginya untuk bisa bersama dengan Seren. 54. Juda dan Seren menyusuri jalanan kota dengan terus bergandengan tangan sepulang dari restoran. Wajah Juda masih terlihat murung selepas pertemuan Seren tadi. Entah apa yang ada di pikirannya. Seren pun merasa ada yang aneh dengan sikap suaminya. Seren berhenti berjalan dan berdiri tepat di hadapan Juda. Dia memegang tangan Juda dan sedikit mendongak menatap Juda. Karena tinggi badan Juda yang hampir 185 cm sedangkan dia hanya 165 cm. Meskipun dia sedang mengenakan high heels tetap saja masih ada perbedaan tinggi badan di antara mereka. Sayang, apa terjadi sesuatu? Kenapa wajahmu terlihat murung sekali? Juda memperhatikannya lekat sebelum akhirnya dia mengeluarkan suaranya yang serak itu. Mau berkencan denganku? Juda menatapnya dengan seksama tapi penuh kelembutan. Seren pun tersipu mendengar ucapan Juda. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba mengajakku berkencan? Seren terlihat bingung. Tidak biasanya Juda bersikap seperti ini. Dia memang perhatian tapi dia kurang suka dengan keramaian. Tidak, hanya saja saat melihat pria itu memberimu bunga dan boneka, bahkan memegang tanganmu. Aku tidak suka akan hal itu. Juda tertunduk dan sedikit memelankan suaranya ketika mengatakan itu. Tapi Seren masih dapat mendengar ucapannya dan sontak Seren pun tertawa mendengarnya. Hahaha, apa kamu cemburu sayang? Memandang wajah Juda yang tertunduk itu. Tidak, hanya saja. Sebelum selesai dengan kalimatnya, Seren menyela perkataannya. Sayang, dengarkan aku baik-baik. Meskipun pernikahan kita pada awalnya tidak didasari cinta, tapi aku beruntung bisa menjadi istrimu. Tidak ada suami sebaik kamu, dan aku sangat menyayangimu. Kamu sudah berjanji padaku akan selalu menemaniku, mendukungku, dan melindungiku. Begitupun denganku. Aku akan selalu ada di sampingmu, menemanimu, mendukungmu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak ada laki-laki lain yang dapat menggantikanmu. Juda sangat terharu mendengar setiap pernyataan yang terlontar dari mulut Seren. Dia menarik pinggang Seren ke pelukannya dan ciuman yang penuh kemesraan dan cinta berakhir di momen itu. Ciuman mereka berlangsung agak lama sampai Seren mulai kehilangan napas barulah Juda melepaskannya. Apakah kita jadi berkencan? Aku mau nonton film di bioskop. Tanya Seren dengan mata berbinar penuh harap. Baiklah. Juda mengangguk dan mereka berjalan menuju bioskop. Di tempat lain, Airin menghubungi ponsel gadis. Halo, bisakah kita bertemu? Besok aku tunggu di restoran K. Airin langsung mengatakan tujuannya menghubungi gadis. Ada apa? Kurasa tidak ada yang perlu dibahas. Kita harus bertemu dan bicara secara langsung. Ini mengenai surat pemindahan saham itu. Suara Airin terdengar lemah namun tegas. Oh itu. Baiklah, aku akan menemuimu besok. Gadis berbicara dengan nada yang dingin kemudian menutup teleponnya. Sang ayah, Dirga pun mendengar percakapan itu. Ada apa? Untuk apa dia ingin bertemu denganmu? Tanya Dirga dengan wajah kesal. Entahlah, mungkin dia akan meminta saham itu. Gadis menjawab dengan mengangkat bahu. Saham yang dulu mereka berikan saat kamu bercerai. Saham yang hanya bernilai 10% itu. Tidak perlu dipermasalahkan.
Kamu bahkan memiliki lebih banyak dari nilai saham itu. Apa kamu akan pergi menemuinya? Iya, Ayah. Aku ingin melihat sendiri apa yang akan mereka lakukan. Dirga pun menganggukkan kepala perlahan. Tapi kamu tetap harus berhati-hati. Mereka pasti merencanakan sesuatu padamu. Ayah, tenang saja. Dulu aku baik kepada mereka. Karena mereka, aku anggap bagian dari keluargaku. Bahkan aku sampai rela meninggalkan ayah. Tapi sekarang mereka bukan siapa-siapa. Dan mereka berani menyiksa putriku selama bertahun-tahun. Untuk sesaat, gadis termenung karena mengingat masa lalu. Dulu dia dan Rizka berteman baik. Hingga mereka bertemu dengan Budi. Budi dan gadis saling mencintai dan memutuskan menikah. Rizka yang diam-diam mencintainya mulai menggunakan segala cara untuk mendapatkan Budi. Dia berhasil menjebaknya dengan memberikan obat perangsang kepada Budi saat mereka tidak bersama gadis. Budi yang kehilangan kesadaran melakukan hal yang tidak sepatutnya bersama Rizka hingga dia mengandung. Karena merasa bersalah pada gadis, Rizka berkata pada Budi akan pergi ke luar negeri dan melupakan semuanya. Tapi nyatanya dia kembali setelah beberapa tahun dengan membawa Friska. Dia berkomplot dengan Airin merebut Budi dari tangannya. Gadis tersadar dari lamunannya dan berkata dengan dingin, "Di rumah itu selain ayah mertua, semuanya tidak ada yang baik. Seperti yang telah dibicarakan kemarin." Gadis pergi ke restoran untuk menemui Airin dan Rizka. Dia tidak memberitahu Seren karena khawatir Seren akan melarangnya. Jadi hanya Dirga sang ayah yang mengetahui pertemuan itu. Gadis tiba di restoran lebih awal. Tak berselang lama, Airin dan Rizka tiba di restoran dan duduk di hadapan gadis. Gadis masih sangat cantik, anggun dan terlihat elegan. Dia duduk dengan begitu anggun. Kita langsung saja pada inti permasalahannya. Aku ingin kamu memberikan kembali kepadaku 10% saham yang kamu miliki di perusahaan Atmaja. Sebagai gantinya aku akan memberikan uang kompensasi yang cukup besar. Airin langsung berbicara dengan begitu sombongnya. Gadis hanya mendengarkan sambil mengesap teh chamomile yang ia pesan. Ia menyunggingkan senyum sinis atas tanggapan perkataan Airin. Berapa banyak uang yang akan kamu berikan sebagai kompensasi saham itu? 5 miliar. Gadis berdecit dan tersenyum sinis. Kamu hanya memberikan uang 5 miliar untuk saham itu. Akan ku pertimbangkan. Kami ingin kamu menandatanganinya sekarang juga. Airin menyodorkan sebuah dokumen di hadapan gadis. Gadis mengernyitkan kening melihat itu dan berkata dengan dingin, "Kurasa kalian tidak berniat berdiskusi denganku, melainkan memaksaku untuk memberikan saham itu mau tidak mau. Iya kan? Kami sudah bilang kalau kami akan memberikan kompensasi atas saham itu dan kurasa itu nilai yang cukup besar. Jadi kamu tidak akan rugi." Gadis merubah posisi duduknya tapi nada suaranya masih tetap tenang. "Apa katamu? Uang 5 miliar kamu bilang besar, hah? Jumlah segitu sama sekali tidak berarti apa-apa bagiku. Sombong sekali kamu. Dasar perempuan tidak tahu malu. Harusnya kamu berterima kasih karena kami mau memberikan kompensasi." Rizka mulai terpancing emosi oleh gadis. "Kami datang bukan untuk berdebat denganmu. Kami hanya ingin kamu menandatangani dokumen pemindahan saham ini." Airin berusaha berbicara baik-baik dengan gadis. "Kalau aku tidak mau menandatanganinya, bagaimana? Kamu tetap harus menandatanganinya. Kalau tidak kamu akan menyesal." Gadis menggerutkan alisnya mendengar ancaman Airin. Kemudian dia menyeringai, "Kalian ingin mengancamku? Aku rasa, aku tanda tangan atau tidak, perusahaan itu tetap tidak akan pernah kalian dapatkan. Meskipun aku atau Seren tidak memiliki saham perusahaan itu lagi, pada akhirnya perusahaan itu akan bangkrut di tangan kalian sendiri." Gadis pada akhirnya menandatangani dokumen itu.
karena dia ingin mereka merasakan kebahagiaan sebelum akhirnya jatuh ke lubang tanpa dasar. Irene tersenyum penuh kemenangan melihat gadis menandatangani dokumen itu. Bagus. Karena kamu sudah menandatangani dokumennya, maka ini cek yang sudah kami janjikan. Irene memberikan selembar cek senilai 5 miliar. Di saat yang sama kebetulan sekali Seren datang ke restoran. Seren diberitahukan oleh kakek Dirga. Pandangannya tertuju pada mamanya yang duduk bersama Arin dan Rizka. Dia tersenyum sinis sebelum menghampiri mereka. Jadi mereka juga ingin mengambil saham milik mama ya? Ma, apa yang kamu lakukan di sini? Dan kenapa mama bisa bersama dengan nenek dan tante Rizka? Seren pura-pura terkejut dan tidak tahu apa-apa. Tidak ada apa-apa sayang. Hanya saja mama sudah lama tidak pulang ke kota ini dan tidak bertemu dengan nenekmu. Gadis berkata dengan lembut disertai senyum kepada Seren. Benarkah itu? Seren pun ikut duduk bersama mereka. Karena Seren ada di sini untuk menemanimu. Jadi sebaiknya kami pergi dulu. Irene dan Rizka bangun dari kursinya dan hendak pergi. Baiklah. Gadis dan Seren membalas perkataannya dengan anggukan kepala dan senyum sinis. Ma, apa mereka juga meminta saham milik mama? Seren langsung menanyakan maksud pertemuan mereka. Gadis tersenyum mendengar perkataan Seren. Iya, biarkan saja mereka memiliki saham itu. Mama ingin mereka merasakan kebahagiaan sebelum mereka jatuh. Mama ingin perusahaan itu bangkrut. Sudah cukup mama menahan diri melihatmu tersiksa hidup bersama mereka selama ini. 65. Irene dan Rizka pulang dengan wajah yang berbinar bahagia. Rizka pun merasa penasaran dengan apa yang sedang dialami oleh ibu dan neneknya sehingga mereka bisa sesenang itu. Bu, nenek, kalian dari mana? Dan kenapa kalian berdua terlihat begitu bahagia sekali? Rizka menghampiri mereka dan menggandeng tangan sang nenek, membantunya berjalan ke dalam rumah. Kami baru saja menemui ibunya Seren untuk meminta saham perusahaan kita. Dan dia memberikannya. Irene tertawa setelah mengatakan itu. Benarkah? Itu bagus sekali Nek. Sekarang saham kita jadi bertambah. Dan Seren tidak akan bisa seenaknya terhadap kita. Rizka berkata dengan penuh semangat dan senyum lebar. Irene dan Rizka pun ikut tersenyum dengan keberhasilan mereka. Aku kira kita akan kesusahan untuk mendapatkan saham itu kembali. Ternyata gadis begitu mudah dibujuk hanya dengan 5 miliar saja. Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak. Di tempat lain, Judah sedang duduk di kursi kantornya dengan setumpuk dokumen berada di hadapannya. Tiba-tiba dia teringat akan kejadian di restoran saat Seren dan Rico bertemu. Raut wajahnya pun berubah kesal. Kemudian ia menghubungi Henry. Henry, masuk ke ruanganku sekarang. Baik tuan. Henry masuk ke ruangan Judah dan melihat ekspresi wajahnya. Sepertinya akan ada badai besar untuk seseorang. Gumamnya. Henry selidiki tentang Rico dan perusahaannya. Jangan sampai ada yang terlewat sedikit pun. Perintah Judah dengan nada berkuasanya. Henry pun menganggukkan kepala dengan perasaan yang sedikit gemetar. Baik tuan. Seperti dugaanku. Badai akan segera terjadi. Gumamnya lagi. Tak lama Henry keluar. Seren masuk ke ruangan Judah. Terlihat Judah sedang fokus membaca dokumen. Hingga dia tak menyadari kedatangan Seren. Hai sayang. Apa yang sedang kamu baca? Hingga kamu begitu serius dan tak menyadari kedatanganku. Seren bertanya dan mendekat. Berdiri di samping Judah. Judah yang mendengar suara Seren mengalihkan pandangannya dari dokumen dan menatap wajah Seren. Dia melingkarkan tangan di sekitar pinggangnya dan menariknya duduk di pangkuannya. Maaf sayang. Aku sedang membaca proposal pembangunan hotel di kota A. Judah pun menutup dokumen yang dibacanya. Apa kamu sudah makan siang?
Seren menggelengkan kepalanya perlahan. Aku ingin makan siang bersama denganmu. Seren berkata dengan suara manja dan memainkan tangannya di dada Juda membuat sebuah lingkaran. Juda pun tersenyum melihat kelakuan Seren yang seperti kucing kecil yang begitu menggemaskan. Baiklah, ayo kita pergi. Seren bangun dari pangkuan Juda dan berjalan bergandengan. Mereka sudah tidak segan lagi berjalan bergandengan dan menjadi pusat perhatian. Juda selalu menjaga langkahnya agar dapat diikuti sang istri yang selalu mengaitkan tangannya di siku Juda. Mereka tiba di restoran dan menikmati makanan mereka. Sesekali mereka akan saling menyuapi satu sama lain. Sayang, apa kamu tahu kalau Nenek Airin dan Tante Rizka kemarin bertemu dengan Mama? Dan mereka juga mengambil saham milik Mama. Wajah Seren terlihat muram mengatakan itu. Apa yang ingin kamu lakukan kepada mereka? Apa kamu masih akan berbaik hati kepada mereka? Tentu saja tidak. Sudah cukup aku berbaik hati dan mengalah kepada mereka selama ini. Seren terdengar serius dan kesal. Aku ingin mengakhiri keluarga Atmaja. Aku tidak ingin lagi ada keluarga Atmaja. Seren berkata dengan penuh keyakinan dan kilatan kemarahan. Baiklah, sesuai keinginanmu sayang. Kita akan mulai bermain-main dengan mereka. Juda berkata dengan tenang dan tatapannya terhadap Seren begitu lembut. Seren tersenyum mendengar perkataan Juda. Meskipun Seren sudah yakin jika dengan berkata begitu keluarga Atmaja akan benar-benar hancur dan hilang dari golongan bangsawan. Tapi perhatian dan kepedulian yang diberikan Juda membuatnya merasa hangat dan begitu tersentuh. Setelah pertemuannya dengan Seren tempo hari, Riko menjadi lebih pendiam dan sering mabuk-mabukan. Dia sering datang mengunjungi bar di kota. Kring, kring, kring. Ponselnya berdering. Dilihatnya nama yang tertera di panggilan itu adalah Friska. Dia mengabaikan panggilan tersebut dan mematikan teleponnya. Friska, Friska, kenapa kamu jadi orang yang menghancurkan hidupku? Apakah aku benar-benar mencintaimu? Apakah aku benar-benar ingin hidup bersamamu seperti yang sering kukatakan kepadamu? Dia terus meracau dalam mabuknya. Hingga seorang wanita duduk di sebelahnya. Hai cantik. Apa kamu tahu kenapa Seren meninggalkanku? Apa kamu tahu kalau aku begitu menyesal meninggalkan dia? Apa kamu tahu kalau aku sekarang bisa merasakan sakit seperti yang dia rasakan dulu? Wanita itu hanya mengerutkan kening mendengar racauan Riko. Dia tidak mengerti dengan apa yang dikatakan pria mabuk ini. Tapi dia terus mendengarkan dengan seksama. Yang dia tahu adalah pria itu begitu tampan. Dan sepertinya begitu rapuh dan sedang sakit hati. Dia pun menyunggingkan senyum dan mulai bercengkrama dengan Riko. Aku tahu apa yang kamu rasakan. Aku mengerti perasaanmu yang sedang terluka. Aku bisa mengerti penyesalanmu. Riko pun tersenyum. Aku senang ada yang mengerti aku. Tapi kenapa Friska tidak mengerti perasaanku? Dia terus saja memintaku untuk tetap bersamanya. Sedangkan setiap kali aku melihat wajahnya aku teringat akan kesalahanku kepada Seren. Riko mendesah dengan nada yang berat. Dia berusaha bangkit dari duduknya dan bruk, dia terjatuh karena terlalu mabuk. Wanita itu langsung bangun dari kursinya dan membantu Riko berdiri. Apa kamu baik-baik saja? Di mana rumahmu? Biar kupanggilkan taksi. Wanita itu membantu Riko berdiri dan membopongnya keluar dari bar. Tapi Riko terlalu mabuk dan terus meracau tanpa memberitahu di mana tempat tinggalnya. Wanita itu pun membawa Riko ke kamar hotel. Dia membantu Riko berbaring di tempat tidur. Dan ketika dia hendak meninggalkan kamar Riko, sret, dia menariknya ke dalam pelukannya, memeluknya dengan begitu erat tanpa bisa dilepaskannya. Lepaskan tuan, kamu terlalu mabuk. Si wanita berusaha terus mendorong Riko namun tidak berhasil. Seren,
Kamu tidak boleh meninggalkanku lagi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bersama Judah. Aku ingin selalu bersamamu. Racau Riko tanpa sadar kepada wanita itu. Wanita yang dia yakini sebagai Seren. Tuan, kamu salah orang. Saya bukan Seren yang kamu cintai. Saya Nadia. Suara wanita itu terdengar begitu lemah. Karena berusaha lepas dari dekapan Riko. Aku tahu kamu berbohong, Seren. Kamu Serenku. Kamu adalah Serenku. Riko mencium Nadia dengan penuh gairah. Sebelah tangannya mulai menjelajah setiap inci tubuh Nadia. Nadia mendorong dan meronta agar dapat terlepas dari Riko. Tapi tetap tidak berhasil. Riko menanggalkan semua baju mereka dan berakhir berserakan di lantai. Malam panjang mereka pun berakhir dengan keintiman mereka yang saling tidak mengenal di sebuah kamar hotel. Riko tersadar di pagi hari dengan tanpa busana. Hanya bertutupkan selimut didampingi seorang gadis cantik tanpa busana yang masih terlelap dalam tidurnya. Riko terkejut melihat seorang gadis cantik. Hah? Siapa dia? Ada di mana aku sekarang? Apa yang terjadi sebenarnya? Aduh, kepalaku terasa berat sekali. Gumam Riko sambil memegang kepalanya dengan sebelah tangan karena merasa sangat sakit. Dia pun mengingat selintas kejadian semalam. Semalam itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa aku bisa lepas kendali? Bodoh sekali. Riko menggerutu pada dirinya sendiri. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Nadia bangun dari tidurnya dan mengusap kedua matanya. Riko menoleh ke arah Nadia, menatap wanita yang telah menghabiskan malam bersamanya. Aku minta maaf. Semalam, Riko berbicara terbata-bata, dia tidak tahu harus mengatakan apa.